tadi aku ada bahas HMSP tuh, HMSP turun 1, sekian persen tuh nggak masalah ya, jadi masih oke kok, turunnya juga volumenya nggak gede. Terus kemudian Kimia Farma itu hari ini hari yang ketiga mentok mentok atap hari yang ketiga, eh auto reject atas, auto reject kanan gitu ya. Dan hari ini tuh udah volume transaksinya udah kecil banget, artinya udah rawan banget profit taking. Buat teman-teman yang belum keluar, besok keluar deh, besok harus keluar profit taking ya. Saya nggak peduli kalau besok mau naik lagi di dot atap lagi, tapi saya lihat udah rawan banget profit taking ya di sini. Oke. Terus kalau sambil nunggu ini ya, sambil nunggu dari M Connect, Indofarma juga sama nih, hari ini jedot atap lagi. Oke. Nah, nanti saham-saham apa aja yang bisa ditradingkan dan diinvestasikan saya akan update lagi ya nanti ya. Jadi setelah Inaf, KF dan juga KLBF, KLBF sih justru masih bagus, kalau teman-teman masih mau masuk itu masih bisa gitu. Investasi. Ya, Kalbe Farma lebih buat investasi ya, gerakannya nggak akan seliar itu. Halo, wah cakep banget. Halo Halo, Mbak Diajeng ya, dari iya, M Connect. Apa kabar? Cakep banget. terima Suaranya kasih. nggak kedengeran. Suara nggak kedengeran nih. Iya, halo. Sudah terdengar, Miss? Ya, kecil banget suaranya, kecil banget. Oke. Sudah membaik belum, Miss, suaranya? Masih kecil. Oh, masih kecil ya? Oke, sebentar ya, Miss. Eh, Oke, Mohon izin. sambil ini ya, sambil nunggu suaranya. Oke, mungkin sambil nunggu suaranya oke, saya sambil jawab beberapa pertanyaan. Wah, ini pertanyaannya banyak banget, saya sampai mau pin komennya susah sekali nih. Oke. Oke, gimana, Miss Ellen? Suara saya sudah terdengar cukup Hmm, jelas? udah lumayan oke, Mbak. Cuman jadi mbaknya jadi gelap lagi. Oke. Nah, halo teman-teman dari I'm Connect. Thank you banget udah bergabung bersama saya dalam live malam hari ini. Mungkin bisa diperkenalkan dikit Mbak Diajeng yang cantik banget ini. Oke, terima kasih, Miss Ellen. Selamat malam, teman-teman semua. Perkenalkan, saya Di Ajeng, selaku perwakilan dari Indonesia Millennial Connect yang malam ini akan ngobrol bersama Miss Ellen membahas tentang how to be a successful investor ya, Miss. Oke, menarik banget. How to be successful investor dan pastinya kita juga akan bahas saham-saham apa yang bisa ditradingin dan diinvestasikan gitu ya. Karena banyak banget teman-teman yang penasaran nih, kok masuk ke semester 2 bukannya kita harus hati-hati waspada ya, IHSG-nya udah mulai rawan profit taking gitu. Tapi kok malah ini banyak saham-saham yang ngacir naik gitu. Nanti saya akan jawab pertanyaan ini. Oke, Mbak Diajeng, apa aja nih yang mau diobrolin malam hari ini? Nih? Nge-lag iya, aduh. Ini padahal signal udah pakai yang full investor. Terus gimana tadi Mbak? Boleh dilanjut? Sekarang udah lancar. Koneksi. Setiap malam Jelaskan kita terlebih. bertarung dengan koneksi. Oke. Gimana Mbak? Boleh dilanjut Mbak? How to be a successful investor tadi terakhir yang saya dengar. Silakan. Oke. Ya, bisa dilanjut tadi Mbak. Mau nanyain saya apa? Ini gelap terang gitu. Saya nggak bisa denger Mbak nih. Oke, saya langsung lanjut aja ya teman-teman ya, karena saya nggak bisa dengar dari Mbak Diajeng putus-putus suaranya dan juga ininya. Semoga teman-teman masih bisa dengar saya, masih bisa lihat saya nggak teman-teman? Mm-mm. Halo, Mbak? Ya, masih bisa lihat saya nggak teman-teman? Oke, saya akan lanjutin aja ya teman-teman ya.
Sambil saya nunggu Mbak Diajeng, kalau misalkan bisa dengar saya langsung ngomong ya, langsung ngomong apapun itu. Jadi IHSG hari ini gimana ya? Jadi teman-teman pada nanyain tentang IHSG gitu. Sambil saya nunggu Mbak Diajeng, kalau udah bisa ini langsung aja ngomong nggak apa-apa. IHSG hari ini memang kelihatan agak breakout dikit ya, agak breakout dikit gitu. Nah, teman-teman, meskipun IHSG breakout, sebenarnya belum breakout sih. Resisten saya di level 5150. Kalau nanti IHSG breakout dari 5150 itu masih ada resisten lain lagi di angka 5250 gitu. Nah, itu adalah resisten kuat di monthly chart-nya gitu. Nah, itu sementara buat IHSG aku update itu dulu sambil aku cek lagi nih Mbak Diajeng udah ini belum, udah lancar belum? Oke. Nah, KLBF ikut bidik vaksin. Iya benar, dia lagi produksi vaksin untuk COVID-19 ini dengan Jajang mungkin bisa keluar terus masuk lagi ya. Oke. Oke, nah itu yang dilakukan Kalbe Farma. Kalbe Farma sekarang masih cakep kalau untuk jangka menengah dan jangka panjangnya masih oke ya. Nah, sedangkan kalau untuk INAF, KF-nya ini udah rawan banget profit taking. Bahkan kalau Kalbe Farma, teman-teman perhatikan 3 hari ini naik dengan volume transaksi itu yang kencang banget selama 3 hari berturut-turut. Kalau untuk apa namanya KF dan INAF hari ini volume transaksinya udah mulai berkurang gitu. Kalbe masih bisa untuk invest ya, masih bisa banget nih. Gold gimana? Harga emas maksudnya ya, harga emas masih tren naik banget, jadi teman-teman yang nanyain MDKA ini juga masih oke gitu. Masih oke tapi buat hold aja ya, kalau buat beli agak kemahalan gitu. Oke. Coba cek dari M-Connect apakah sudah belum request, belum ada request. Saya tunggu requestnya dari M-Connect. MDKA tadi turun ya, turun dikit ya teman-teman ya. Kalau untuk kedepannya ini yang menarik apa sih? Tadi ini ya, SMBR naik kenceng ya, 24%. Tadi kita juga ada buyback untuk SMBR-nya. Kemarin udah sempat profit taking SMBR, terus ini kita ada buyback lagi SMBR tadi dan naik kencang banget 24%. Terus setelah itu besok gimana SMBR? Kalau SMBR besok sih masih berpotensi untuk menguat sih. Oke, jadi SMBR besok masih bisa untuk menguat. Selain SMBR gimana dong? Kan ada semen-semenan yang lain gitu. SMCB gimana? Belum sih kalau SMCB. Nah, selain SMBR ada semen yang lain lagi ini INTP dan juga semen Gresik atau semen Indonesia SMGR gitu ya. Nah, kalau INTP dan SMGR ini yang tipe yang geraknya dia elegan ya. Jadi memang mungkin agak pelan tapi geraknya elegan. Ini lebih cocok untuk jangka panjang gitu. Oke, I'm Connect Org udah request lagi, semoga kali ini lancar. Halo Mbak, semoga lancar. Halo, Semangat. Ellen. Sudah terdengar Halo ini Mbak. suara saya? Iya, apa kabar? Iya, halo. Oke, very good, very good. Langsung aja yuk ke ini ke pertanyaan-pertanyaannya, boleh langsung mumpung signalnya masih lancar. Oke, baik Miss. Jadi yang pertama, di sini saya ingin bertanya tentang gambaran umum tentang apa itu investasi, karena mungkin di sini banyak beberapa para pemula yang baru ingin berinvestasi, Miss. Gimana, Miss? Jadi kalau investasi saham buat aku ya, buat aku pribadi ini merupakan investasi yang paling
baik, yang paling banyak keuntungannya. Bukan berarti investasi yang lain, misalkan properti, emas tuh nggak baik, enggak gitu. Tetap harus ada diversifikasi. Tapi kalau saham sendiri, apalagi tahun 2020 ini timingnya memang pas banget gitu. Ya, jadi teman-teman yang belum berinvestasi saham, teman-teman yang masih di ini masih millennials ya di IM Connect bisa langsung aja mulai gitu. Langsung aja Mbak, mungkin next question. Oke. Oke. Mbaknya umur Ya, berapa? Muda banget udah investasi. Nggak dengar Mbak. Oke. Ya, ini kenapa sih signalnya mudah mulai berinvestasi? ya suaranya Mbak nggak lancar ya. Nggak kedengeran ini. Oke. Mungkin coba ganti koneksi dulu, saya coba tunggu lagi ya. Mbak Diajeng nggak kedengeran sama sekali nih. Halo? Ya, nih lancar nih. Gimana? Mbak langsung aja ngomong, kalau pas lancar langsung ngomong ya. Saya pas nggak lancar akan Suaranya bahas sudah terdengar. saham-saham. Oke, silakan. Kalau lancar langsung ngomong aja, nggak apa-apa. Oke. Ya, oke. Untuk selanjutnya, Ya, sih alasan Mbak pemuda Diajeng begitu lancar langsung ngomong ya. harus Gimana? mulai berinvestasi sejak dini, Miss? Gimana Mbak? Nggak Alasan pemuda, kedengeran nih Mbak. alasan Aduh, nggak kedengeran sama sekali. Mungkin Mbak coba cari ini koneksi dulu ya Mbak ya. Nggak kedengeran. Nggak kedengeran. Oke. Oke, sambil nunggu Mbak Diajeng, mungkin cari koneksi yang lebih ini, nggak kedengeran karena ya teman-teman ya, saya coba isi dengan bahas ini ya, saham-saham ya. Nah, silakan Mbak, itu lancar, coba langsung ditanya. Oke, semangat teman-teman, sabar, semangat Mbak. Untuk trading, apakah kita harus konsen 100% di TA dan likuiditas atau harus perhatikan hal-hal lain juga seperti sentimen? Kemarin aku ada bahas ya, untuk trading itu kita harus memperhatikan saham-saham yang memilih perusahaan-perusahaan yang aman. Aman itu gimana sih? Aman itu gimana? Gorengan itu gimana? Ya, jadi kemarin aku ada kasih tahu yang pertama, pilih aja perusahaan di papan utama. Di IDX, website IDX itu ada di papan utama. Kemudian yang kedua, selain di papan utama, yang kedua, teman-teman coba apa namanya, pilih perusahaan yang nggak ada flag dari bursa ya, itu yang nggak ada flag dari bursa, nggak ada tanda-tanda UMA. UMA itu apa? Unusual Market Activity. Terus kemudian yang ketiga, teman-teman cari perusahaan yang haircut marginnya itu bagus dari sekuritas sesuai dengan standar dari KSEI. Nah, dengan demikian kita bisa dapat saham-saham bagus. Gimana caranya tahu perusahaan-perusahaan seperti itu? Itu ada di website IDX semua. Tapi kalau misalkan teman-teman rajin ngikutin live saya sih menghindari saham-saham seperti itu. Terus kemudian banyak pertanyaan itu kayak gini nih, banyak pertanyaan, boleh nggak sih kita beli saham-saham IPO kayak gitu ya. Jadi ada lagi hot banget nih, banyak orang terakhir ini nanyain saya, kita beli saham IPO boleh nggak? Ada satu saham IPO di sektor teknologi yang lagi banyak dipertanyakan saat ini gitu. Kalau buat saya sendiri, IPO untuk trading itu paling nggak harus nunggu 1 sampai 2 bulan untuk membentuk pola. Kalau bisa 3 bulan itu lebih bagus lagi gitu. Jadi kalau baru beberapa hari itu nggak ada satu dasar untuk trading, pengambilan keputusan itu kurang kuat. Pernah dulu saya lakukan di tahun 2019, kita trading NV dan memang untung banget, tapi memang untung banget, keluarnya juga tepat waktu sebelum jatuh-jatuhan itu. Tapi saat ini kita mulai membatasi karena ada banyak saham-saham kayak gitu yang masuk dalam pengawasan, jadi kita menghindari resiko itulah. Kemudian yang kedua ya teman-teman, oke, mohon maaf keputus saya sudah join, oke. Ya, yang kedua sampai mana tadi ya? Kalau buat trading ya, kalau buat trading saham IPO itu
kita masih hindari untuk investasi jangka panjang. Kenapa? Karena kalau investasi jangka panjang itu kita perlu lihat historical dari fundamentalnya. Nah, tapi kalau historical dari fundamentalnya sendiri buat saham-saham IPO ini masih belum kelihatan secara laporan keuangannya juga kita belum bisa lihat gitu, belum bisa lihat banyak informasi gitu. Jadi ya teman-teman, saya sih nggak berinvestasi di saham-saham IPO. Ada beberapa teman-teman yang memang spesialis IPO gitu. Saya punya temen itu mamanya udah usia kayak 65 tahunan kalau nggak salah ya. Dia spesialis beli saham IPO. Dan banyak kan untungnya, memang banyak kan untungnya, tapi dia udah tahu resikonya. Begitu ini naik kenceng, begitu dia ketemu satu IPO yang turun kenceng, dia langsung jual gitu ya. Jadi naik kenceng berapa hari aja dia langsung jual gitu. Cuman masalahnya kalau pas turun kenceng dijual, resikonya tuh kadang-kadang perusahaan yang baru IPO, apalagi kalau dia bukan di papan utama, misalkan dia saham ini listing di papan pengembangan, likuiditasnya tuh kecil teman-teman. Nah kalau likuiditasnya kecil, yang jadi masalah adalah bukan soal saham ini bagus atau nggak bagus kenaikan harganya. Yang jadi masalah adalah teman-teman mau jual itu jadi nggak bisa jualan, nggak ada yang beli, istilahnya kayak gitu. Jadi likuiditasnya kecil banget. Nah faktor yang ketiga lagi yang tadi baru aja saya sebut adalah likuiditas, itu ngelihat bid dan offer. KLBF masih bisa ambil nggak untuk harga saat ini? Kalau buat investasi jangka panjang memang udah agak telat, tapi boleh tetap bisa ambil gitu ya. Saham gocap, no. Saya mungkin ada pengalaman di saham gocap, saya bisa ceritain ya teman-teman ya. Dulu saya iseng beli satu saham yang namanya LT. Nah, keisengan saya ini, saya ngetes si saham LT ini, aku beli, kupikir kalau dia naik 5 poin ya, 5 itu kan untung 10%. Dia naik 50 perak, untung 100% dong. Iseng berhadiah. Beberapa kali tuh di saham gocap kayak gitu dapat untung-untung. Tapi yang terakhir teman-teman, saya beli itu LT di angka 50 loh. 50 tuh nggak ada lagi yang lebih murah daripada itu kecuali di pasar nego. Sampai sekarang nggak gerak-gerak. Jadi masih tidur terus. Itu namanya saham zombie. Zombie itu artinya apa? Bangunnya sebentar, tidurnya lama gitu. Oke. Saya akan cek lagi, M-Connect belum masuk. Oke. Antam gimana untuk trading? Antam masih oke, Antam Teams itu masih menarik. Aku mau jawab pertanyaan ini nih. Pertanyaan yang menarik banget. Tadi ada yang bilang, ini nih kan masuk semester 2 ya, katanya udah mulai berisiko. IHSG-nya udah mulai riskan gitu. Tapi kok itu apa namanya malah banyak saham yang breakout gitu sih, malah banyak saham yang naik sampai auto reject atas gitu. Jadi kita harus gimana dong? Sekarang kita harus agresif atau kita harus menghindari gitu. Jadi kita harus secara resiko tuh menghindari resiko atau boleh beli gitu. Oke, aku jawab pertanyaan ini, menarik banget. Kalau aku bilang IHSG mulai rawan profit taking, korelasinya adalah pada saham-saham big caps. Big caps yang udah naik kencang yaitu saham-saham perbankan. Nah, perbankannya spesifiknya adalah BCA dan juga BRI. Nah, itu yang mulai rawan profit taking. Nah, IHSG resisten kuat di angka 5250. Jadi kalaupun IHSG breakout di angka 5150 naik misalkan jadi 5170, itu masih tetap harus waspada profit taking gitu. Jadi bulan Juli secara statistik bulan Juli itu IHSG memang naik, ditutup naik. Tapi kalau bulan Agustus secara statistik ditutup kebanyakan IHSG tutup turun gitu di akhir bulannya. Nah, jadi teman-teman yang perlu diwaspadai adalah saham BBCA dan juga saham BRI ini. Yang menarik hari ini tadi Bank Mandiri ini naik kenceng, naik 5%. Dan kalau saya bisa bilang secara teknikal, BRI ini sebenarnya udah confirm membentuk pola recover. Dia membentuk pola inverse head and shoulders. Oke, cek dulu teman-teman. Siapa yang hari ini tadi beli saham BMRI, yang punya saham BMRI?
Oke. Hmm. Nah, kalau si BMRI ini breakout si BBRI sama BCA bisa breakout nggak? Bisa, teman-teman bisa. Nah, cuman saya mengantisipasi IHSG resisten kuat 5250 ini udah naik 4 bulan berturut-turut. Biasanya grafik itu nggak pernah bohong. Selama kita bisa ngebacanya dengan benar ya, ngebaca dengan baik gitu. Jadi aku sih saat ini lebih banyak trading saham second liner. Dan teman-teman kalau diperhatikan, meskipun banyak yang auto reject atas, itu yang auto reject atas tuh saham-saham second liner yang dari dulu memang belum jalan gitu. Contohnya ya KF Inaf, terus kemudian SMBR itu tadi. Dan banyak lagi yang masih mengantri kayak gitu, seperti beberapa yang saya sebutkan. Nah, saya nggak tahu apakah nanti saham-saham yang lain yang sering saya sebutin kayak misalkan RALS, terus kemudian LPPF akan menyusul seperti itu. Saya juga nggak ngerti gitu. Tapi ya pola-pola yang saya lihat menunjukkan memang ciri-ciri yang sama, mirip-mirip gitu. Terus kemudian Pegas gimana? Ada yang nanyain Pegas gimana? Pegas kemarin breakout. Pegas kemarin breakout ya. Pegas bagus juga untuk trading, tapi ini si Pegas ini gerakannya nggak akan cepat banget ya. Jadi bukan bukan saham yang gerakannya liar, lebih santai dia gerakannya. Oke, aku masih menunggu dari M-Connect apakah akan join lagi atau ya. Jadi GJTL apakah akan lanjut menguat besok? Kalau aku lihat sih polanya cukup bagus ya si GJTL ya. Jadi aku lihat sih lumayan menarik sih ya. Uh, Pandangan saya dan tim saya itu tim Iantrade kita ngelihat saham sektor konstruksi. Konstruksi itu udah saya sebut beberapa hari terakhir ini konstruksi terus sampai saya nggak bikin market update wrap up ini lagi video pendek lagi. Kenapa? Karena isinya sama terus, takut teman-teman bosan nanti. Jadi konstruksi ini PTPP akhirnya tadi jalan, konstruksi apapun judulnya ya. Kemudian Adi Adikarya ini tadi juga udah mulai ada tanda-tanda dia menggeliat. Terus kemudian selain itu ada saham yang lain. Ini teman-teman, kalau WSKT tadi ya baru aja hari ini aku baca ada satu sentimen negatif gitu di CNBC Indonesia. Ya, jadi untuk si WSKT ini aku baca. Nah, WSKT dan WSBP. Aku baca ya, ini aku ngebaca, jadi bukan aku yang ngomong. Nggak enak nanti kalau dikira aku yang ngomong. Jerat ex-bos di SMR, ini fakta proyek fiktif WSKT. Jadi, ini WSKT lagi ada sentimen negatif, padahal sebenarnya secara chart itu very nice, cuman ini lagi ada sentimen negatif. Dari ini KPK baru saja menetapkan 3 orang tersangka baru dalam dugaan tindak pidana korupsi dengan modus proyek fiktif yang terjadi dalam WSKT PT Waskita Karya 2009 sampai 2015. Jadi sebenarnya itu udah lama sih, cuman ini baru keluar beritanya ini. Maka kayaknya kita lebih pilih yang lain ya, Adikarya dan juga PTPP, cari yang lebih aman aja gitu. Dan bukan berarti ada berita gini terus besok langsung jatuh ambrol gitu, belum tentu juga gitu. Kadang-kadang bisa nggak ngefek juga. Oke. Workshop Super Trader kapan ada lagi? Next week, kebetulan besok hari Sabtu Minggu pekan depan di online kan ya. Jadi teman-teman langsung aja ke ke website saya ellendesme.com, di situ ada tombol WhatsApp, langsung aja ke situ. Oke, aku masih nunggu dari M-Connect apakah akan masih lanjut ya. Oke, Jasa Marga turun terus. Siapa bilang turun terus? Dia udah naik ketinggian Jasa Marga. Halo Mbak. Halo, selamat malam Miss Ella. Selamat malam, yes. Akhirnya wajah cantiknya Mbak Diajen ini kelihatan jelas ya. Mohon maaf, Ini Mbak. gak apa-apa, santai aja.
Ya, jadi si Jasa Marga ini naik udah 78% dari bulan Maret kemarin, teman-teman. Jadi dia turun wajar. Secara, sorry ya Mbak, aku jelasin satu aja. Monthly chart si Jasa Marga itu udah naik di bulan April, Mei, dan Juni. Mungkin kalau daily nggak terlalu kelihatan ya, tapi secara monthly itu 3 bulan berturut-turut tuh naiknya kenceng banget. Jadi wajar dong bulan Juli ini dia ada profit taking. Oke, langsung aja. Mumpung signalnya bagus, Mbak Diajeng mau ngebahas apa nih? Anak muda Oke. yang luar biasa. Oke, baik. Terima kasih, Miss. Jadi sesuai dengan temanya ya, Miss, yaitu How to be a Successful Investor. Tadi kan Miss sudah menjelaskan gambaran umum tentang apa itu investasi. Nah, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kenapa sih, Miss, pemuda itu harus mulai berinvestasi sejak dini? Ya, karena sebenarnya kalau masih muda itu masih punya keuntungan, waktu itu banyak. Ya, jadi saya dulu start dari umur 24 dan saya nyesel. Kenapa saya nggak mulai dari umur 12 tahun? 12 tahun itu waktu tahun 98, saya hitung dulu ya. Umur saya waktu itu tahun berapa? 98 udah sih kayaknya 12 deh, sekitaran. Itu crash tahun 98. Bayangin kalau saya mulai dari umur yang eh, oh 15 tahun. 15 tahun waktu umur ya tahun 98 itu bayangin saya dapat keuntungan di pasar saham saya diemin aja udah jadi berapa gitu. Jadi nggak usah ngomong trading, investing aja didiemin udah jadi berapa. Jadi kalau masih muda itu masih punya keuntungan yang sangat banyak sekali. Dan sekarang tuh pas banget nih ya mumpung masih muda pas dikasih kesempatan crash tahun 2020. Mungkin nanti Anda akan menemukan crash-crash di tahun yang 10 tahun lagi atau 12 tahun lagi. Nah, itu kesempatan yang berikutnya. Dan kalau masih muda, masih single, masih belum menikah, itu masih punya banyak waktu untuk ngurusin dirinya sendiri. Mau lebih selfish itu lebih bisa lah. Ya, jadi misalkan kalau udah nikah kan harus meluangkan waktu buat keluarga ya, buat anak, apalagi perempuan masak apa segala macam. Nah, jadi kalau masih muda, masih milenial, masih ini kuliah, manfaatkan sebaik-baiknya gitu. Oke, jadi memang pemuda itu Oke, harus mulai berinvestasi signalnya sejak naik dini. turun lagi nih. Oke, silakan Mbak. Oke, Um, kita lanjut ya, Miss, ke pertanyaan selanjutnya. Investasi itu kan pastinya berhubungan dengan keuangan. Nah, gimana sih menurut Miss Ellen sendiri strategi dalam manajemen keuangan supaya investasi kita pun berjalan dengan baik? iya benar, harus mulai investasi sejak dini. Halo, putus-putus lagi Ya, nih. uh, Uh-uh. lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Miss. Untuk investasi itu kan berhubungan dengan keuangan. Nah, gimana sih strategi dalam manajemen keuangan? Strategi manajemen keuangan. Manajemen keuangan sih simpel ya. Jadi sekarang tuh kan banyak ya, banyak perencana finansial, diajarin macam-macam. Tapi sebenarnya strategi keuangan yang paling basic itu adalah jangan besar pasak daripada tiang gitu. Pengeluaran sekecil-kecilnya, penghasilan sebesar-besarnya, disimpan sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa diternakkan sebanyak-banyaknya. That simple. Jadi itu saya belajar dari orang-orang di Tiongkok ya. Di Tiongkok itu mereka nggak ada yang namanya ilmu perencanaan finansial. Itu asalnya dari Barat sebenarnya, dari Western. Dan memang kalau di Barat memang mereka budayanya lebih konsumtif ya. Nah, mereka di China, budaya Timur itu sebenarnya budaya yang lebih hemat. Nah, sebenarnya itu aja sih, very easy. Itu. Kuncinya Oke, 5 huruf. Apa itu? Oke, go ahead. Jadi oke, baik. ketahuan umurku kenapa sih? Bahas umur semua nih, parah nih. Kayaknya langsung Oke, lanjut Mbak. tertuju ke umur ya. Lanjut. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Miss. Terkait investasi, pastinya kan setiap orang itu kan ingin sedikit resiko kerugiannya. Nah, menurut Miss sendiri gimana sih tips untuk mengurangi kerugian dalam berinvestasi? Iya. Jadi untuk mengurangi kerugian dalam berinvestasi tentunya bikin plan dulu, very simple, bikin perencanaan dulu deh di awal. Karena kalau nggak bikin perencanaan nanti udah rugi jadi bingung. Perencanaannya, ini aku udah sering ulang-ulang nih ya. Aku coba tanyain teman-teman yang tiap hari nonton liveku. Satu, apa coba? 1, 2, 3, 4, 5 ala saya, apa tuh? 5 golden rules. Pakai headset baja.
Apa coba teman-teman? Satu apa? Bukan giveaway ini. Satu, start small. Yang kedua, tentukan maksimal juga nih. Ya, jadi tentukan kerugian yang maksimal kita bisa afford. Kemudian yang ketiga adalah tentukan jumlah sahamnya maksimal berapa. Nah, yang keempat baru nih nominal beli per saham itu harus sama. Yang kelima harus tahu cut loss tiap saham kalau misalkan trading. Kalau investasi sih nggak perlu cut loss gitu. Cuman timing belinya yang harus sabar banget. Nah, itu cara untuk meminimalkan resiko. Oke, silakan lanjut lagi Mbak. Mumpung Oke. lancar. Oke, tadi kan Miss Ellen sendiri bilang kalau Miss ada investasi di saham ya, Miss. Nah, Gak untuk kedengeran suaranya, Mbak. Gak kedengeran. tips untuk memilih investasi saham yang baik tuh gimana sih, Miss? Gak kedengeran, teman-teman. Iya, naik turun suaranya. Putus-putus. Stop loss perlu ya kalau. Oke, silakan. Gimana? Gak kedengeran. Selanjutnya Gak kedengeran, Mbak. ya, Miss. Kan Miss bilang untuk Miss sendiri ada investasi di saham. Gak kedengeran. Mungkin kita reschedule aja kali ya, Mbak ya. Mintain tim saya jadwal. Dan siap internet double. Saya senang banget nge-live sama Mbak Diajeng ya. Halo? Ya, silahkan. Gimana, Mbak? Miss yang baik. Cara memilih saham buat investasi, tuh ditulisin teman-teman semuanya di sini. Cara milih saham buat investasi jangka panjang. Satu, cari perusahaan yang bisnis modelnya bagus, punya strong moat, punya brand bagus, pangsa pasarnya banyak, disukai oleh banyak orang, produknya dibutuhkan, mau krisis mau nggak krisis, orang tetap pakai itu. Dan sebenarnya selain Unilever yang udah terkenal itu, dan selain ICBP yang udah terkenal, Indofood, sebenarnya ada satu perusahaan yang saya senang, yaitu Hoki, Buyung Putra Swasembada, itu juga produknya sangat dibutuhkan. Nah, tapi saya berkaca pada Aisyah nih, ya. Aisyah ini secara bisnis model bagus, tapi secara internalnya, nah ternyata teman-teman tahu sendiri apa yang terjadi dengan Aisyah. Jadi nomor dua, selain kualitasnya, nomor dua yang kita lihat adalah manajemennya. Jadi teman-teman ke depan nanti saya juga berusaha untuk undang manajemen dari perusahaan-perusahaan dari emiten untuk bisa barangkali nge-live dengan saya. Nah, kalau misalkan di sini ada dari emiten nonton, juga boleh nih nge-live bareng saya sehingga teman-teman tahu manajemen perusahaan itu gimana, kualitas dari manajemen itu gimana, mereka orang baik-baik nggak, atau mereka menggunakan uang investor ini untuk kepentingan yang menguntungkan perusahaannya aja, tapi nggak menguntungkan investor retail gitu. Kemudian yang terakhir, numbers. Selain profitability, laba itu yang perlu diperhatikan adalah net profit margin ya, dan kemudian teman-teman lihat ROI-nya juga, return on equity, return on asset. Nah, jangan lupa tidak hanya memperhatikan laba aja, tapi perhatikan juga kemampuan perusahaan untuk membayar hutang dalam jangka pendek. Ya, jadi lihat cash ratio-nya. Selain lihat cash ratio-nya, lihat debt to equity ratio. Hati-hati kalau perusahaan punya debt-nya tinggi di atas 0,5, bahkan di atas 1. Waduh, itu udah lebih besar pasak daripada tiang tuh. Nah, yang terakhir, valuasi. Ini penting banget. Valuasi ini adalah timing belinya buat investor. Jadi kalau valuasi ini teman-teman ya, teman-teman jarang sekali perusahaan yang premium itu diskon. Kalau tahun 2020 ini masih ada beberapa yang diskon setelah jatuh di bulan Maret kemarin. Nah, teman-teman manfaatkan baik-baik. TLKM itu yang masih diskon, HMSP masih diskon. Jadi kalau HMSP beberapa hari ini turun, masih oke buat investor jangka panjang, masih bisa masuk gitu. Oke. Silakan lagi Mbak.
Teman-teman dengar nggak? Kalau teman-teman boleh ditulis di sini dong. Teman-teman dengar boleh tulis dong. Saya nggak kedengeran lagi ini. Semangat. Undang bos BCA. Oke, bos BCA, nonton nggak live saya ini? Kalau nonton, ayo nge-live bareng aku. Nggak kedengeran, Mbak. Fundamental EKAD gimana ya? EKAD business model sih very very good ya. Fundamentalnya juga oke. Kebetulan nggak kedengeran ini, Mbak. Mungkin kita bisa reschedule kali ya. Kita cari jadwal yang terdekat lagi. Nanti sama Emily. Oke, nggak ada suara. Teman-teman juga nggak ada suara. Oke, langsung aja kita lanjut ya untuk yang berikutnya ya. Mau nanya tentang apa, teman-teman? Oke, MNCN. MNCN ini menarik teman-teman ya. Tadi mulai ada mulai aktif gitu si MNCN. Kemarin sih sebenarnya volume transaksinya, sorry, ini aku buka monthly chart. Ya, hari ini volume transaksi naik ya. Volume transaksi MNCN hari ini naik. Terus kemudian teman-teman, kalau ditanya sih fundamentally bagus mana? Fundamentally bagus SCMA. SMA lebih bagus ya untuk secara fundamental ya. Jadi kalau teman-teman punya SCMA, tolong teman-teman boleh ini aja perhatikan dan kemudian di hold dulu aja. Oke, ada nanyain saham apa lagi nih, ayam-ayaman, aku cek dulu ya. SCMA hari ini naik, volume transaksi tinggi, bagus, SCMA bagus, ini mau lanjut lagi ya, SCMA. Saya kemarin baca berita ada usulan harga rokok jadi 100.000, alah itu kan baru usulan. Dan kalau selama fundamental perusahaan, numbers-nya, profitability-nya bagus, ya udah hold aja, nggak apa-apa. Sebentar lagi kan LK2, LK kuartal 2, mending live bareng pimpinan perusahaan. Oke, siap ya. Oke, kita coba cari ya. Ayam-ayaman gimana? KF udah dibahas tadi, KF jangan masuk. Teman-teman jangan masuk KF. KF-nya udah kemahalan banget itu. Nah, mendingan tuh ayam-ayaman tuh daripada obat-obatan. Obat-obatan tadi kita masuk kalbe, kalau kalbe kan lebih steady ya. Karena kemarin juga udah profit taking juga di KF. Terus kemudian Cepin, ini hari ini tadi ada peningkatan transaksi lagi, masih bagus. Cepinnya bisa untuk ditradingkan. Dan habis koreksi beberapa hari, ini habis turun beberapa hari. Terus Java ya, Java ini juga oke. Java oke, terus kemudian biasanya sih yang paling lincah tuh kalau buat short term itu main Malindo Feedmill. Nah, ini mainnya kemarin sempat anteng-anteng gitu, hari ini dia mulai unjuk gigi deh. Kayaknya kemarin habis diomongin si main langsung hari ini langsung kenceng nih. Ayam-ayaman itu adalah industri pakan ternak, poultry. Udah aku bahas tuh, main boleh tuh. Jadi main teman-teman aku udah bahas juga beberapa hari kemarin. Sebenarnya kalau aku bisa ulang ya, fokusnya aku apa terakhir ini, fokusnya aku adalah dicatat ya. Ini aku udah ngomong sekitaran 1 mingguan lebih ini. 1, konstruksi. 2, properti. Konstruksi properti itu jadi 1 sebenarnya jakprop, itu satu sektor itu jakprop, properti konstruksi. Terus kemudian sektor pertambangan, coal and metals, ya ini sekarang lebih ke metalsnya, coal and metals, terus kemudian pakan ternak, ya 3 itu sih.
Komoditas, pertambangan, batu bara, metals, CPO itu masih bisa ditunggu. Kemudian yang kedua, jakprop. Jakprop itu konstruksi properti. Yang ketiga, pakan ternak. Jadi tiga itu yang saya masih lihat masih bisa ada potensi untuk menguat gitu. KLBF, INAF, ARA 7 hari berturut-turut. 3 tuh, kok 7? Dampak aturan ARB kalau dikembalikan jadi 25% lagi, dampak volatilitas harga sahamnya gimana? Harus siap-siap pembatasan risiko, harus siap-siap ya kalau sampai kayak gitu lagi, hindari saham-saham yang gerakannya terlalu liar juga gitu. Kalau terlalu liar ya teman-teman kalau udah berani untung cepat, harus berani juga pembatasan risiko. Karena saham yang naik cepat kayak INAF, KF gitu, dia turunnya juga bakalan jadi cepat gitu. Properti yang menarik apa? Properti yang menarik Alam Sutra. Aku senang banget dengan patternnya dia terakhir ini, dan ini masuk watchlist aku juga gitu. Alam Sutra, terus kemudian selain Alam Sutra, aku cek dulu ya. Bekasi Fajar, Industrial Estate, ini masuk radar aku juga gitu. Rame banget malam hari ini ya yang nanyain ya. Iya, Alam Sutra bagus buat trading. Alam Sutra, Pewon, BEST, oke. Pegas gimana? Hari ini terakhir ini banyak yang bagus-bagus sih teman-teman. Justru banyak dari saham-saham second liner sih, saham kecil-kecil gitu banyak yang bagus-bagus. Jadi komoditas itu komoditas minyak, gas, agriculture itu masih potensial. Jadi kalau teman-teman tanya Medco gimana sama Elsa, aku sih lebih more to Medco ya. Kenapa? Karena kalau Medco itu dia juga belum jauh larinya. Kalau si Elsa udah gerakannya lebih kencang. Jadi sektor migas, komoditas itu migas, terus pertambangan coal, metals itu pertambangan, agriculture ya, agriculture-nya lebih ke CPO, jadi bukan yang kayak BC gitu, bukan kayak gitu. Nah, terus kemudian yang kedua, jakprop itu properti dan konstruksinya aku suka ADI dan BTPP itu aku suka. Terus kemudian apalagi ya, kalau BSBP gimana? Sebenarnya cukup oke ya, tapi hari ini tadi keluar sentimen negatif. Saya nggak tahu besok bakalan ngefek atau enggak. Kadang-kadang nggak ngefek juga. Cuman saya cari yang aman-aman aja, yang lebih aman aja. Terus kemudian ayam-ayaman itu tadi. Tins Medco sideways, ya emang Medco tuh sideways, tapi sideways-nya dia polanya bagus, cakep gitu. Jadi memang masuk dalam watchlist aku. Perhatiin nih, saham-saham yang sideways panjang terus naik kenceng, SMBR, INAF, KF, terus apa lagi? Keras juga dulu diawali dengan sideways yang polanya cakep. Jadi sideways pola cakep tuh aku ajarin di workshop Super Trader sih. Besok tanggal 1-2 Agustus, 2 hari itu, Sabtu Minggu itu lebih ke arah teknikal ya. Super Trader itu bukan cuma teknikal sih, jadi mindset juga aku ajarin, swing trading aku juga ajarin itu. Aduh, lapar, lupa makan. Hoki cakep, oke, aku liatin ya hoki ya. Aku juga seneng loh, thank you teman-teman udah nanya-nanya saham kayak gini. Jadi aku semakin apal nih, semakin ingat gitu. Ya, jadi semakin ingat gitu. Kalau hoki gimana? Hoki sih terakhir volumenya jadi malah turun ya di bulan Juli Agustus ini. Padahal April, Mei, Juni kemarin itu volumenya konvergen banget. Di bulan Juli ini jadi slow banget. Kalau teman-teman punya, udah beli, udah diemin aja. Ini termasuk oke juga gitu. Lak, no comment. Jangan pancing-pancing saya. Oke. Intinya kalau komentarku adalah saham-saham itu kan saya kaitkan luck itu dengan saham-saham IPO ya. Jadi teman-teman kalau buat investasi jangka panjang mesti lihat fundamentalnya gimana. Kalau teman-teman mau trading saham IPO itu saya menunggu 1-3 bulan dia membentuk pola konvergen baru saya mau.
Kalau beberapa hari masuk, saya pernah sih masuk saham NV dan memang itu pernah jadi satu perbincangan. Jadi pernah sampai diomongin kayak, Ellen kok beli saham NV sih? Gitu, M-Trade kok beli saham NV? Padahal sebenarnya kita tuh NV itu keluarnya tuh pas tanggal 12 November. Itu kejatuhan pertama, naik lagi. Besok-besoknya 2 hari setelah itu masih bisa naik lagi. Saham itu masih naik 2 hari berturut-turut setelah itu gitu. Dan setelah itu baru jatuh-jatuhan dalam. Cuman kan nggak semua orang ngikutin pas seperti kita ngomong keluar, nggak semua orang ngikutin keluar. Jadi ya kita jadikan satu bahan masukan bahwa saham-saham IPO itu kita lihat dulu, perlu lihat dulu 1-3 bulan paling enggak gitu. Oke. Udah hampir 1 jam. Sentimen apa ya? Sentimen apa? Kalau saham-saham second liner nggak terlalu banyak pengaruh sentimen ya. Kita lagi nunggunya tuh sentimen ini sebenarnya, bukan cuma laporan keuangan kuartal 2 loh. Yang ditunggu saat ini tuh sebenarnya lebih ke report tentang kondisi perekonomian negara kita dan juga beberapa negara lain itu terancam resesi. Maksudnya terancam resesi itu gimana? Jangan takut dulu kalau baca berita kan kadang judulnya kan memang tragis apa kayak gitu. Jadi teman-teman mesti tahu resesi itu kan karena perekonomian turun 2 kuartal berturut-turut tuh negatif terus. Tapi kuartal ke depan gimana? Kalau kita lihat, oh sekarang Juli ini udah aktif lagi perekonomian. Oh berarti kuartal ketiga mulai membaik dong. Jadi pasar saham bisa semakin recover. Ekonomi jelek aja pasar saham kemarin naik gitu. Jadi nanti kalau perekonomian di kuartal 3 bagus, dampaknya ke pasar saham itu kuartal 4. Kuartal 4 itu kapan? Oktober, November, Desember. Ya, jadi Oktober, November, Desember itu. Petro gimana? Korea mau resesi, ya biarin aja, nggak apa-apa. Hoki saham zombie, enggak kok, jangan dibilang dia saham zombie. Ada kok volume transaksinya. Petro sih udah naik kencang banget sih. Cari yang lain aja, yang punya hold aja. KLBF boleh diambil buat investasi? Boleh, boleh banget. BI ramalkan Q3 bisa minus juga katanya. Baru ramalan. Kalau aku lihat Q3 membaik. Nggak usah terlalu khawatir. Korsel, resesi, korut, Telkom masih di situ-situ aja buat investasi aja. Oke teman-teman, berhubung saya sudah lapar dan saya lupa, ini saya belum makan malam. Dan udah 1 jam teman-teman ya. Jadi mau giveaway nggak? GIAA, oh iya menarik nih, GIAA. GIAA, meskipun dia terdisrupsi teman-teman ya, patternnya menarik juga. Ya, masuk radar juga, tapi tadi udah banyak banget pilihan sahamnya. Satu sektor komoditas ini luas ya. Jadi pertambangan coal, pertambangan metals, kemudian minyak dan gas, kemudian agriculture itu masuk juga. Nah, pilihan saham-sahamnya sih aku liatin sekalian ya pilihan sahamnya ya. Ini kalau di Trade update-nya real time. Nah, Indi terus kemudian Duit. Hari ini juga udah naik kencang lagi. Kalau teman-teman yang belum dapat, teman-teman bisa pilih yang lain. Pegas itu baru aja jalan. Ya, Pegas baru aja jalan. Terus kemudian Antam Timah ini juga masih cakep. ANTM, Teams ini masih cakep. Nah, Timah ini kalau aku lihat dia koreksinya kemarin hari ini turun sesaat itu sementara doang, normal. Terus ayam-ayaman main Cepin Japfa, kalau yang paling kenceng kasih cuan buat trading itu main. Tapi hati-hati juga kalau nggak siap naik turun volatilitas, main ini cepat naiknya tapi dia cepat turunnya juga gitu. Jadi yang lebih lincah sebenarnya. Main Cepin Japfa masih oke. Terus kemudian Jakprop itu yang tadi aku bilang kalau konstruksi itu luas banget dan polanya memang cakep-cakep semua, berhubung WSKT dan WSBP ada sentimen negatif, ya aku sih dari kemarin lebih suka ke ADI, PTPP, itu bagus. Nah, bagusnya buat trading ya ini ya, aku lagi nggak ngomongin investasi nih, kalau ngomong saat ini, yang jangka pendek ini. Terus, apa lagi ya? Properti, Jakprop ya, properti itu tadi aku ada suka Asri, Best, Pewon ya. Jadi itu aja sih teman-teman, pilihannya various banget saat ini, lebih banyak ke saham-saham second liner. Tapi kalau saham-saham yang blue chip kayak BRI, BCA
bisa nggak dia breakout? Oh bisa, kayak si BMRI ini dia udah breaking out inverse head and shoulders, menunjukkan dia confirm recovery ke tren naik. Cuman aku masih lebih memilih second liner ini. Saat ini waktunya second liner karena si blue chip udah naik kekencangan. Itu sih. Oke, teman-teman, pesan saya adalah giveaway ya. Mau giveaway nggak? Aduh, ini aku sendirian nih giveaway. Ntar aku dimarahin sendirian. Pilih pemenang, banyak yang tidak terpilih. Giveaway-nya pertanyaannya apa? Dari teman-teman aja deh yang nanya. Kasih satu pertanyaan yang gampang dijawab. Oke, aku pilih pemenang, 10 pemenang justru dari teman-teman yang pertanyaannya paling bagus. Pertanyaan paling bagus ini aku akan jawab besok, di live besok. Kasih saya 10 pertanyaan. 10 pertanyaan yang menurutku paling bagus itu dapat giveaway. Aku balik sekarang. Teman-teman yang nanyain aku. Tapi aku jawabnya nggak sekarang ya, besok ya. Iya, ini giveaway. Iya, kasihan aku udah lapar banget. Tadi katanya mau bahas GIA, udah tak bahas loh. Mau nanyain umur. Pertanyaannya yang bagus. Kalau harga blue chip, aduh cepet banget. Kalau harga blue, aduh ini kenapa nggak bisa di ini? Apakah resesi Korea akan berdampak pada Indonesia? Tujuan investasi, oke, 2 itu dapat ya. Nggak tahu tadi siapa yang nanya. Apakah resesi Korea? Kemudian tujuan investasi. Tadi yang nanya itu langsung DM saya EMT15 nama email HP. Dapat hadiah MTrade 15 hari, 2 orang pemenang. Cepat tanyain saya. Firdan Wongso, apakah IHSG akan membentuk W shape? 5 langkah outmarket.id untuk berinvestasi saham. Outmarket.id, 5 langkah investasi saham. Lazaro, butuh berapa lama untuk bisa berhasil menjadi trader? Ini udah berapa pemenang sih? 5 orang ya, udah 5 pemenang ya. Pemenang ke-6. Bagaimana strategi? Nggak kebaca nih. Kok, aduh. Singgi Wijoyo, emiten SIMP gimana sama LSIP? Ini ke-6 ya. Terus ke-7, sebutkan salah. Cara memilih sekuritas yang baik. Yang bener dong nanya, masa nanya menu makan saya apaan sih? Sekuritas yang baik. Tahu tempe menunya. 5 langkah safe trading. Nggak tahu tadi siapa pemenangnya. 5 langkah safe trading. Tolong DM saya. Siska, siapa tadi cara mengatasi false breakout? Safe trading. False breakout. Cara mengatasi false breakout. Apakah bisa trading for living? Bagaimana cara membedakan EM dengan yang lainnya? Ya ampun Pak Cahyo. Oke. Pertanyaan terakhir yang tadi adalah gimana caranya sampai salah kan. Gimana caranya trading for living? Oke, pemenangnya besok akan dicek sama tim saya. Yang saya bacain pertanyaan-pertanyaannya ini, siapa aja orangnya, tolong DM aku EMT 15 nama email HP. Tadi aku yang sempat catat pertanyaannya, resesi Korea ngaruh nggak ke Indonesia? Nomor 2, tujuan investasi yang benar itu gimana cara tahu tujuan investasi? 3, IHSG apakah akan W shape recovery? Yang keempat, 5 langkah apa ya? Investasi sukses, kayaknya itu sih tadi. Yang kelima, aku nggak catat pertanyaannya, tadi udah aku bacain. Yang keenam, nanyain SIMP LSIP sama agriculture. Yang ketujuh, cara milih sekuritas yang bagus. Yang kedelapan, cara trading aman gimana. Ke-9, false breakout itu cara antisipasinya gimana. Yang 10, false
trading for living gimana? Oke, udah itu aja teman-teman. Yang nggak kepilih jadi pemenang, jangan ngomel. Dan mohon maaf banget, hari ini signalnya ya kayak gitu, naik turun. Semoga besok bisa lebih lancar. Saya Ellen May, be help people to make money and change life is better. Salam profit.